Kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yushira ila akhihi binadratin tu'zi. Seorang muslim tidak boleh mengisyaratkan kepada saudaranya sesama muslim dengan pandangan yang menyakitinya. Tadi pandangan sinis, ya, menganggap remeh dari tatapan matanya. Gitu kan. Ini semua teman-teman tidak boleh sama sekali. Ingat, siapapun yang menganggap remeh orang lain, teman-teman, hati-hati. Keadaan orang itu bisa berpindah pada antum. Hati-hati. Dalam sebuah kisah disebutkan seorang salafil ummah pernah cerita dari kalangan tabi'in. Dia bilang, saya masuk ke masjid, saya temukan ada orang lagi sholat. Dan orang itu khusyuk sekali sholatnya di pojok masjid. Sujudnya, rukunya, bacaannya luar biasa. Terlintas di hati saya perkataan dan saya mengiyakan terlintasan itu. Oh, orang itu kayaknya riya. Karena orang itu pas lagi sujud nangis. Lalu terlintas dia bilang di hati saya mengatakan orang ini kayaknya riya. Dia bilang gara-gara perkataan itu Allah mengharamkan saya menangis sebulan. Padahal orang ini tadinya suka nangis karena Allah. Dia bilang hanya terlintas di hati saya begitu dan saya mengiyakan, maka akhirnya saya terharamkan dari menangis sebulan. Kalau masih ingat statement Umar radhiyallahu anhu yang berkata, saya khawatir kalau melihat seorang wanita hamil lewat di hadapanku, lalu aku berkata, ih besar ya perutnya, maka Allah membuat aku hamil. Statement ini mungkin sedikit ada seakan-akan lucu, tapi sebenarnya ini statement keimanan, di mana Umar mengatakan khawatir kalau ada penganggap remeh terhadap seorang muslim yang lain, sudah cukup Allah pindahkan masalah itu. Banyak di antara salaful ummah mengatakan tidak ada seseorang yang menganggap remeh orang lain, bahkan itu terjadi pada musuh sekalipun, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membalik keadaan. Kisah perang Hunain, Nabi SAW ada pasukan muslimin di atas 10.000 orang, lebih besar daripada pasukan kafir. Pertama kali pasukan muslim lebih banyak daripada pasukan kafir. Muncul di diri beberapa sahabat nganggap remeh, oh musuh, gampang kita kalahin. Maka yang terjadi muslimin dikalahkan pada saat itu. Di awal peperangan dikalahkan. Makanya Nabi SAW membaca doa, minta dilindungi dari syamatatil a'da. Syamatatil a'da, syamata adalah menganggap remeh orang lain. A'da musuh. Nggak boleh kita anggap remeh teman-teman sekalian. Walaupun itu musuh kita. Apalagi kalau cuma saingan kerja, apalagi cuma sekedar saingan di komplek, saingan di yayasan, saingan di masjid. Apa urusannya? Apa hubungannya kita menganggap remeh orang lain? Itu hukumnya haram, tidak dibolehkan. Ingat, menganggap remeh orang lain bisa pindah keadaannya ke kita. Dan itu banyak sekali contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Maka merendahlah teman-teman sekalian. Makin merendah kata Nabi SAW, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang makin merendah di jalan Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Jadi kita harus jagain. Kita harus jagain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. (1544) akhlak yang buruk yang harus dihindari. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man ghayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malah. Akhrajahu Tirmidzi wa hasana wa sanaduhu munqati'. Dari Muadz bin Jabal, bin ibn diganti bin. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghina saudaranya karena suatu dosa, ia tidak akan mati sebelum melakukannya. Hadis hasan menurut Tirmidzi dan sanadnya diperkirakan ada yang terputus, tapi dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan kepada orang lain, kamu pencuri, misalnya, padahal tuduhan itu tidak benar, ya, maka dipastikan dalam hadis ini orang yang mengatakan tadi kalau dia tidak minta maaf, dia tidak taubat, maka pasti dia mencuri sebelum meninggal. Akan terjadi pada dia. Akan terjadi pada dia. Dan ini sudah pernah saya jelaskan sebenarnya, ini masalah syamata. Masih ingat ya? Lupa. La haula wala quwata illa billah. Syamata itu mendoakan, mengucapkan kalimat buruk pada orang lain. Yang pernah saya sampaikan, Umar bin Khattab bilang kalau seorang wanita hamil lewat depan saya, lalu saya bilang, ih perutnya besar ya, saya takut Allah membuat saya hamil. Karena ada maksud menghina.
ada maksud menghina. Ini namanya syamata. Itu yang dilarang dalam hadis kita ini. Jadi tidak boleh. Sampai dalam Islam pun kita kalau berhadapan sama musuh di medan perang, kita nggak boleh syamata. Nggak boleh kita anggap remeh. Menganggap remeh nggak boleh. Sampai Nabi SAW berdoa, dan jauhkanlah aku ya Allah dari syamatatil a'da. Dari penganggap remehan terhadap musuh. Karena menganggap remeh mereka, dosa kita kepada Allah membuat mereka bisa menang. Jadi jangan pernah menganggap remeh orang lain, menjatuhkan orang lain. Kalau kita lagi naik mobil, mobil kita baru, di sebelah kita ada mobil tua, syaitan bisikin, tuh mobilnya orang buruk sekali ya, tua lah apa segala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ganti dengan kalimat yang baik. Kita mengatakan, ya Allah, mudahkan dia untuk mengganti mobil baru. Ya Allah, mudahkan dia ganti motor baru. Kita doain kebaikan. Dan ada hadis yang lain berbunyi, siapa yang mendoakan saudaranya muslim, ya, maka di atas kepalanya malaikat mengatakan engkau akan dapat sama, engkau akan dapat sama. Kita sebenarnya kalau kita lihat ada orang pakai kendaraan tua, kita doain supaya dia dapat yang baru, kita sedang doain diri kita tuh. Sebenarnya begitu. Jadi hadis ini melarang kita masalah menganggap remeh orang lain untuk syamata. Ini tidak boleh. Dan siapa yang menuduh-nuduh ini, menganggap remeh ini bisa terjadi padanya. Oleh karena itu selalu kalimat yang keluar dari mulut kita kebaikan. Ada orang buruk depan kita, doakan supaya dia jadi orang baik. Doakan supaya keadaannya berubah. Supaya bisa lebih baik dari keadaan dia sekarang.